Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa atina hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita berkumpul dalam pengajian yang insyaallah rutin diadakan di masjid ini setiap pekannya, yaitu setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menuntut ilmu, mengkaji ilmu agama sehingga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab tentang tayammum. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun syurutut tayammumi asyaratun. Ayyakuna bi turabin wa ayyakuna turabu tahiran wa alla yakuna musta'malan. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa an yaqsidahu wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbataini wa an yuzila najasata awalan wa an yajtahida fil qiblati qablahu wa yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti wa ayyatayammama likulli fardin. Pasal menjelaskan tentang syarat-syarat tayamum sehingga kita melaksanakan tayamum gantian daripada air itu sah. Apa itu syaratnya? Yang pertama adalah ayyakuna biturab, hendaklah menggunakan debu. Jadi tayamum ini harus menggunakan debu. Jadi bukan tanah, bukan tepung terigu, bukan, tapi harus ada debu. Kita bisa dapati debu itu di mana saja. Kita bisa dapati debu itu di bawah karpet, di atas meja, di kaca, dinding, pintu. Banyak debu kita bisa dapati di mana saja. Wa yakunat turabu tahiran, dan hendaklah debunya itu suci. Kalau debunya najis nggak boleh, atau debunya mutanajis nggak boleh. Debu yang najis contohnya debu yang berasal dari kotoran mengering kemudian keluar debu. Debu yang mutanajis, debu yang terkena najis, itu nggak boleh. Harus menggunakan debu yang suci. Kemudian wa alla yakuna musta'malan, hendaklah tidak menggunakan debu yang sudah dipakai buat tayamum. Jadi debu yang dimaksud dengan musta'mal di sini bukan misalkan ini kita pakai debu yang ada di bawah karpet. Kemudian kita nggak boleh menggunakan debu di bawah karpet, bukan itu yang dimaksud debu musta'mal itu. Yaitu debu ketika kita pakai yang nempel misalkan yang berjatuhan, nah ini namanya debu yang musta'mal, nggak boleh dipakai lagi. Kita misalkan ngambil debu di atas meja ini, kita boleh, orang lain misalkan tayamum boleh menggunakan debu yang ada di atas meja ini. Ini bukan musta'mal. Yang musta'mal itu yang sudah nempel di anggota tayamum. Yang sudah dipakai untuk bertayamum.
Kemudian syarat berikutnya, wa alla yukhalitahu dakikun wa nahwuhu, hendaklah tidak bercampur dengan tepung ataupun selainnya ataupun semisalnya apa aja. Pokoknya harus apa? Harus murni debu. Kalau seandainya bercampur, misalkan ngambil debunya di mana? Ngambil debunya di atas tembok yang bersemen, di atas tembok yang bersemen atau di di bangunan-bangunan gitu. Kemudian di situ bercampur dengan semen, debunya bercampur dengan semen, maka nggak boleh. Maka nggak boleh. Jadi nggak boleh debu itu bercampur dengan yang lainnya. Kemudian wa an yaqsidahu, hendaklah bermaksud, yaitu ada memindahkan, bin naqli, memindahkan, misalkan memindahkan dari meja ke wajah dan kedua tangan, memindahkan dari bawah karpet misalkan, memindahkan misalkan dari atas tanah ke wajah dan kedua tangan. Kalau seandainya nggak ada maksud bertayamum, misalkan contohnya apa? Contohnya ada orang dia lagi diam, tiba-tiba angin datang membawa debu sampai akhirnya apa? Wajahnya debuan. Kata dia, udah sekalian deh tayamum, nggak sah, nggak boleh. Jadi harus ada memindahkan dari satu tempat ke anggota tayamum. Kemudian wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbatain, hendaklah mengusap wajah dan kedua tangannya dengan dua pukulan. Dengan dua pukulan. Jadi cara tayamum itu dua kali pukulan. Pukulan pertama kita ambil pukulan pertama, ini debu. Misalkan kita ngambil di atas tanah, maka kita supaya tanahnya itu berjatuhan, maka kita beginikan. Kemudian setelah itu mengusap wajah. Nah, ini pukulan pertama. Kemudian pukulan kedua. Nah, pukulan kedua ini untuk kedua tangan. Untuk kedua tangan. Yang ada di debu yang ada di tangan kiri, yang ada di telapak tangan kiri untuk tangan kanan, debu yang ada di telapak tangan kanan untuk tangan kanan atau tangan kiri. Jadi seperti itu caranya. Wa an yuzila najasata awalan, hendaklah menghilangkan najis terlebih dahulu kalau seandainya ada najis. Kalau seandainya ada najis, hilangin dulu najisnya. Terus bagaimana kalau seandainya najisnya nggak bisa dihilangin karena nggak ada air? Najisnya nggak bisa dihilangin. Dia tayamum sebabnya nggak ada air. Najisnya nggak bisa dihilangin. Maka di sini ada dua pendapat ulama, yaitu Al-Imam Romli dan Al-Imam Ibnu Hajar. Menurut Al-Imam Romli, ini dua-duanya itu ulama Syafi'i, dua-duanya ulama mazhab Syafi'i. Menurut Imam Romli, maka orang itu orang yang misalkan dia ada najis nggak bisa dihilangin karena nggak ada air. Maka menurut Imam Romli jangan tayamum, maka dia sholat untuk menghormati waktu dan suatu saat nanti wajib diqodho. Jadi jangan sampai dia nggak sholat, apalagi dia keadaannya dia nggak ada uzur. Jadi nggak boleh menyepelekan, nanti aja deh di rumah qodho, nggak boleh. Tanpa uzur dosa. Menyepelekan sholat, mengundurkan sholat tanpa uzur dosa. Misalkan di perjalanan,
Di perjalanan nih masih di mana nih misalkan? Misalkan lagi di Bekasi. Posisinya maghrib di Bekasi, Bekasi kota, maghrib. Kalau seandainya dia melanjut perjalanan nyampe ke Cikarang, isya, sedangkan dia belum sholat maghrib. Nah, kalau seandainya dia nanti aja sekalian sholat di rumah qadha, nah dia dosa. Maka dia berhenti dulu, atau dia sholat dulu baru jalan lagi. Jadi jangan sampai dia di dalam waktu maghrib itu dia nggak sholat. Beda lagi kalau seandainya musafir, nanti sudah dibahas nanti bakal dibahas lagi tentang sholat musafir. Nah itu termasuk uzur, musafir uzur. Nah menurut Al-Imam Ibnu Hajar, maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan tayamum dan ia melaksanakan sholat, tapi nanti suatu saat sholatnya wajib diqadha. Jadi dua-duanya sepakat menurut Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar bahwasanya dua-duanya wajib diqadha sholatnya. Terus wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Hendaknya berusaha untuk mencari kiblat terlebih dahulu. Jadi sebelum tayamum hendaknya dia berusaha untuk mencari kiblat terlebih dahulu. Nah, ini pun berbeda pendapat ulama. Ada ulama tadi Imam Romli mengatakan enggak syarat, tidak termasuk syarat tayamum untuk mencari kiblat terlebih dahulu. Untuk berusaha mencari kiblat terlebih dahulu, tidak syarat. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar termasuk syarat, harus cari dulu, harus tahu dulu arah kiblat. Kemudian wa yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Hendaklah dia tayamum setelah masuk waktunya sholat. Jadi nggak boleh dia tayamum sebelum masuk waktu sholat. Misalkan kita mau sholat isya, sekarang udah masuk belum? Masuk isya udah. Maka kita boleh tayamum untuk sholat isya. Nah, misalkan kita mau tayamum sekarang nih, mau tayamum buat sholat subuh, boleh nggak? Nggak boleh, karena belum masuk waktu subuh. Atau misalkan misalkan mau maghrib, ini bentar lagi maghrib nih, tayamum dulu dah. Belum masuk waktu maghrib, nah, nggak boleh. Harus sudah masuk waktu maghrib. Semuanya, semua 5 waktu. Begitu juga sholat Jumat, sama sholat Jumat gitu. Kan biasanya kalau kita ini kan ya, sholat Jumat itu sebelum azan datang ke masjid ya. Nah, bagi orang yang tayamum ini, dia harus setelah masuk waktu zuhur, baru dia boleh melaksanakan sholat Jumat. Kalau seandainya dia misalkan dari jam 11 dia udah tayamum, kemudian dia ke masjid, masuk waktu Jumat, dia nggak tayamum lagi, maka nggak sah. Jadi tayamumnya harus setelah masuk waktu sholat. Wa ayyatayammama likulli fardin. Hendaklah dia bertayamum setiap kali melaksanakan sholat fardu. Yaitu fardu di sini adalah fardu ain. Melaksanakan sholat fardu ain, seperti sholat 5 waktu itu fardu ain, atau sholat yang dinazarkan itu juga fardu ain. Contohnya, misalkan maghrib dia tayamum, datang waktu isya belum batal, maka dia nggak boleh sholat isya pakai tayamumnya maghrib, nggak boleh. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu asar boleh. Kita wudu buat sholat asar, kemudian kita sholat maghrib pakai wudu asar, sholat isya pakai wudu asar, boleh nggak? Boleh. Berbeda dengan tayamum hanya satu fardu saja. Hanya satu fardu
saja. Nah, begitu juga termasuk menduduki kedudukan 2 rakaat, yaitu khutbah Jumat. Kan salat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, ini 2 khutbah ini menduduki 2 rakaat salat. Maka dia harus tayamum. Jadi setelah khutbah tayamum lagi. Jadi udah disiapin misalkan debunya, atau emang udah ada di misalkan di meja atau di situ udah ada. Dia tayamum untuk khutbah, tayamum. Nah, setelah khutbah tayamum lagi untuk sholat Jumat. Nah, ini bagi orang yang khutbah. Nah, kalau sholat sunnah boleh. Kalau sholat sunnah boleh berkali-kali. Misalkan dia sholat ba'diyah maghrib, habis itu dia sholat lagi misalkan sholat istikharah, sholat hajat, sholatnya berkali-kali, boleh. Atau misalkan dia di waktu duha, dia sholat duha, dia sholat hajat, sholat istikharah dan yang lainnya. Jadi kalau sholat sunnah boleh berkali-kali. Sholat fardu hanya 1 kali. Nah, begitu juga fardu kifayah, itu juga boleh berkali-kali. Seperti sholat jenazah. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah di sini belum batal, ada lagi di sana nyolatin jenazah, boleh. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya dalam penyampaiannya saya mohon maaf. Hadan